Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, perkenalkan saya Dila Nurul Fatihah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama membincangkan tentang politik. Nah, tema kita pada hari ini adalah bincang strategi komunikasi politik. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Haji Djoko Santoso SE, MM. Beliau adalah Ketua DPC Gerindra Kota Semarang dan juga termasuk salah satu anggota dari DPRD Kota Semarang. Adapun kurikulum vitae dari beliau lahir di Semarang 18/4/1974, beragama Islam. Alamat beliau ada di Jalan Cumi-Cumi, Badaharjo, Semarang Utara. Dan pada kali ini beliau termasuk pada Dewan DPRD Komisi C pada Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang kita kenal sebagai Partai Gerindra. Langsung saja kita berbincang-bincang langsung dengan Bapak Haji Djoko Santoso. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, apa sih motivasi untuk mulai terjun di dunia politik, apalagi di Partai Gerindra? Jadi pertama kali untuk bisa memberikan motivasi saya menjadi anggota dewan bahwa berasal dari lingkungan yang saya tinggali, sebuah desa yang menurut saya adalah desa kurang mampu, atau kalau dulu bahasanya itu termasuk golongan impres desa tertinggal. Jadi ketika berawal dari desa atau kelurahan saya yang tempati, namanya Kelurahan Bandarharjo itu, membutuhkan support dari orang-orang yang punya jaringan, punya kebijakan yang bisa merubah mindset maupun pembangunan yang ada di kelurahan. Jadi ketika itu ada di kelurahan saya punya motivasi diri dan didukung oleh para tokoh yang ada di kelurahan saya. Ini yang menjadikan motivasi saya untuk bisa mencalonkan diri dengan harapan ketika saya menjadi anggota dewan itu, hidup dan diri saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu kalau bahasa Jawa, filosofi Jawa itu namanya urip kudu urup. Jadi urip itu orang hidup, urup itu cahaya atau yang bisa menyinari atau mencahayai, dan pada prinsipnya artinya bahwa orang hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Ini motivasi awal saya. Motivasi awal untuk mau mencalonkan sebagai anggota dewan. Tentu untuk masuk nih, mau menjadi anggota dewan kan ada banyak strategi nih dari Bapak. Apa sih strategi dari Bapak untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan tersebut? Strateginya sebenarnya ini hampir sama, semua orang punya strategi untuk pemenangan. Tapi prinsip kalau saya sederhanakan itu untuk ada 4 pendekatan atau 5 pendekatan yang sering saya jadikan pedoman untuk memenangkan strategi pemenangan. Kalau bahasa mudahnya itu saya singkat menjadi 5D. Ya, 5D itu data atau dokumen, terus dukungan, terus data, dokumen, duit, dukun, terus sama doa. Pasti ada yang bertanya-tanya, dukun itu apa nanti? Yang pertama berkait masalah data. Sebuah strategi pemenangan pasti kita harus mengetahui peta politik yang ada di sekitar kita, kondisi sosial, kondisi geografis. Jadi kita akan membuat geososial dan geopolitik. Itu kita butuhkan dalam rangka untuk mencari tepat sasaran pemilih yang sejalan atau visi, setujuan dengan kita, yang bisa kita kelola untuk menjadi pemilih kita. Data itu bisa data kependudukan, data hasil pemilu,
data-data yang lain yang bisa untuk kita kelola, untuk kita analisis menjadi sebuah analisis SWOT begitu yang nanti kita jadikan pijakan untuk membuat kegiatan perencanaan kegiatan kepemiluan atau untuk pemenangan. Itu yang data. Yang kedua, kita harus ada dukungan, yang D kedua. D kedua itu data dukungan. Tentu dukungan itu berasal dari internal kita, dari diri sendiri, dari keluarga, dari orang lain, dari organisasi kita, partai politik kita yaitu Partai Gerindra, baru berkait dengan eksternal. Eksternal itu jaringan yang kita punya. Jadi dukungan sangat penting, karena apapun tanpa dukungan, tanpa jaringan, tanpa webs gitu, kita tidak akan bisa jalan melakukan itu. Yang ketiga dukun. Nah, tadi yang ada jadi pertanyaan. Ini dukun bukan berarti dukun orang yang urip kudu rukun, udu baru rukun, itu dukun. Bukan, itu ada suatu bahasa untuk mempermudah saja. Jadi dukun yang saya maksud itu ketika saya filosofinya atau ketika di sebuah pemilihan kepala desa, mungkin Mbaknya tinggal di desa atau di Semarang? Di desa. Di desa ya, kebetulan di desa. Jadi kadang orang desa itu percaya kepada dukun, tapi bukan saya dalam tanda kutip dukun ya. Ketika dukun itu didatangi seseorang, dia akan memberikan support, menyampaikan kepada orang lain, itu cukup luar biasa. Katakan begini, orang datang, tak kasih sebuah pusaka ini. Nah, pusaka ini pusaka Nogososro, ya gitu kan. Si A itu tak kasih pusaka Nogososro, pasti yang jadi kepala desa itu nih. Lah corongnya itu maksudnya dukun itu sebagai media sosial kita untuk menyampaikan kepada lain. Yang pertama itu. Yang kedua, sugesti. Nah, sugesti supaya ada brand bahwa kekuatan kita itu ada dari diri kita sendiri, yang menyampaikan adalah orang lain. Dalam tanda kutip dukun tadi bukan dukun yang sebenarnya. Jadi media sosial, terus PR lah, orang yang mempublish kita. Itu dalam arti dukun yang tidak sebenarnya. Jadi terus jangan sampai nanti menangi Pak Joko itu karena dekat dengan dukun, tidak. Dukun yang dalam tanda kutip gitu. Yang ketiga, duit. Jadi duit ini dalam arti bukan duit langsung semua duit itu enggak, itu dalam arti modal. Modal itu modal sosial, modal politik ya. Kalau modal sosialnya kita sudah besar, modal politiknya kita akan rendah. Modal sosialnya rendah, modal politiknya kita akan tinggi. Ini berbanding lurus pasti. Jadi modal sosial itu kalau kita sudah punya jaringan banyak, kita ikut kegiatan manapun, itu modal sosial. Sudah mengenal banyak orang, modal sosial. Ya, relasi banyak. Itu akan mengurangi beban modal politik ketika menjelang pemilu. Untuk merawatnya tidak begitu besar karena kita sudah ada ikatan emosional dengan orang lain. Tapi kalau kita orang baru dan orang ngerti opo-opo, orang ngerti ngalor ngidul, nyalon, berarti kan kos sosialnya rendah nih. Ya kos politiknya harus tinggi. Ketika hari H pasti dia akan becorone, dia menarik simpati orang dengan menggunakan uang yang lebih besar. Jadi harapannya sih yang ideal itu ya kos sosialnya harus lebih tinggi kalau kepengen produk dari hasil pemilu itu bagus. Terus yang ketiga, karena kita orang beragama, tentu doa, ikhtiar, memohon kepada yang kuasa, Tuhan yang Maha Esa, supaya apa yang kita cita-citakan itu terkabul, itu adalah wajib hukumnya bagi kita yang orang beragama. D yang kelima. Ya, cukup ya 5D gitu. Jadi biar mudah adik-adik kalau ketika Pak Joko kepengen nyalon, dieling-eling 5D. Nah, jadi ada 5D ya tadinya Bapak, ada dokumen atau data, kemudian tadi ada dukungan dari diri sendiri, kemudian juga ada dukungan dari orang lain, keluarga, kemudian ada tadi dukun ya.
kemudian ada apa yang terakhir tadi? Doa. Ya. Ya. Nah, ketika ingin mencalonkan diri pasti perlu antara kos politik sama kos sosialnya itu seimbang gitu ya, Pak. Dan ini nih pertanyaan selanjutnya. Kalau bukan berimbang, jadi itu berkesinimbangan ya. Kalau kos sosialnya tinggi, kos politiknya rendah. Ini dalam rangka efisiensi begitu. Harus berkesinambungan antara keduanya. Nah, ada nggak sih Mbak ini target dari pencalonan Bapak itu siapa? Anak muda ataukah ibu-ibu ya? Jadi begini, kalau kita melihat dari data kependudukan di Indonesia ini, khususnya Kota Semarang, bahwa perempuan ini 49%, sekian itu perempuan. Terus 50, sekian persen itu laki-laki. Kalau laki-laki itu sudah tidak diatur dalam undang-undang pun akan melaksanakan kegiatan-kegiatan politik. Beda dengan perempuan yang diutamakan bahkan dalam undang-undang yang harus menyatakan di setiap organisasi manapun, terutama di organisasi politik, kuota perempuan kan ada 30%, dipaksakan seperti itu. Makanya di caleg itu wajib hukumnya dalam satu dapil harus ada 30% kuota perempuan. Tapi tidak wajib kuota laki-laki 30%. Jadi kalau dalam satu dapil itu semua perempuan tidak apa-apa. Tapi kalau laki-laki semua dicoret semua. Nah ini yang pertama, makanya saya kepengen piye carane perempuan ini tidak hanya konco wingking, paling tidak konco pendamping, bukan konco wingking. Konco wingking itu nggak itu berbuat apa-apa memang dapur kan gitu kan. Nah saya keinginannya itu perempuan itu juga harus bareng. Jadi syukur-syukur kita juga banyak menurunkan politisi dari perempuan, itu yang pertama. Yang kedua, anak muda. Ini target kita karena ada 6% anak muda yang pemula yang harus kita kelola. Apapun anak muda ini sebagai kadang belum tahu betul tentang politik, apatis strategi politik itu yang perlu kita dorong, tahu tentang politik. Oke, jadi sasaran Bapak ini kompleks ya Pak, hampir dari anak muda, laki-laki maupun perempuan. Apalagi emang bener sih Pak, kalau dari saya sendiri ya, misal ada mata kuliah nih, bahas soal politik, pasti yang cewek semuanya diem. Rata-rata yang mendominasi itu laki-laki. Jangan salahkan ketika itu nanti ada undang-undang yang berkait dengan keperempuanan, itu tidak berpihak pada perempuan. Karena tidak ikut di politik, apapun kebijakan semua politik di negara kita itu wajib hukumnya, itu yang menentukan adalah proses politik. Makanya kalau perempuan itu tidak ngambil di politik, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, undang-undang yang berpihak harusnya kepada perempuan kok belum dimaksimalkan, jangan salahkan yang laki-laki gitu. Iya, banyak nih ya perempuan yang menuntut haknya, tapi ternyata memang dari kita sebagai perempuan harus mau bergerak kayak gitu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan tadi udah ada strateginya, kemudian sasarannya. Mungkin di tahun yang akan datang ada nggak sih Pak niatan untuk kembali lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPR? Saya kan diamanai oleh Partai Gerindra Pusat sebagai ketua DPR, dan tentu kalau sebagai ketua DPR sudah menjadi tanda bagi pengurus maupun yang lain. Kalau saya ini takut politik itu kan harus jadi anggota DPR. Kok ketua DPD-nya tidak nyalon, itu kan sebuah kalau bahasa Jawa itu jadi hukumnya wajib kalau saya ketua DPC partai itu harus wajib. Karena sebagai ketua DPC berarti harus menjadi panutan ya buat anggota-anggotanya. Nah, karena hal tersebut ada nggak sih Pak pesan-pesan buat anak muda, apalagi mahasiswa nih ya, yang kebanyakan kan emang yang mendominasi, siapa yang menentukan lah pilihan buat negaranya. Ya, pesan-pesan. Saya berpesan kepada anak muda yang paling tidak nanti sebagai generasi penerus. Jadi, tidak mungkin yang tua-tua ini akan tidak mengkader bagi yang muda. Apalagi besok tahun 2025 kan ada
langsung tidak langsung itu ada gula. Sebagai anak muda ya, kita yang mempelajari politik, tentunya kita jangan sampai apatis nih terhadap partai politik. Karena kita juga yang akan menentukan bagaimana nasib bangsa. Nah, mungkin itu aja Bapak. Banyak sekali tentunya yang ingin diobrolkan lagi, tapi karena memang keterbatasan waktu, kami dari mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak. Sama-sama, semoga apa yang bisa sedikit saya berikan kepada adik ini bisa bermanfaat bagi semuanya untuk memotivasi adik-adik generasi muda ini peduli terhadap bangsa dan negara ini lewat partai politik. Terima kasih ya Bapak Joko. Akhirnya kami dari mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila mungkin tadi ada beberapa tutur kata dan juga tindakan bikin kurang berkenan Bapak. Akhirnya dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.